Kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan warga negara Indonesia di Gaza Muhammad Hussein. Selamat malam waktu Jakarta, Mas Hussein dan Pak Hasibullah. Selamat malam Mbak di studio. Baik, saya ke Selamat siang Mas Hussein. Selamat siang waktu Gaza. Baik, Mas Hussein, boleh Anda ceritakan ini internet baru akhirnya nyala 2 hari terakhir ya? Bagaimana situasi terkini di sana, Mas Hussein? Ya, baik. Setelah sempat terputus total dari dunia, di dunia, artinya 34 jam kami tidak ada akses jaringan listrik dan jaringan internet. Akhirnya jaringan internet di Gaza kembali normal. Dan saya ingin tegaskan karena banyak yang beredar bahwa jaringan internet ini hasil dari pembelian Elon Musk, bukan ya. Jadi jaringan yang kita gunakan adalah jaringan internet dari perusahaan Paltel milik Palestina. Dan alhamdulillah meskipun sejak hari ketiga agresi militer Israel ini sebetulnya 90% jaringan di Gaza itu sudah putus, artinya jaringan internet ya. Hanya tinggal 10% kurang lebih jaringan yang masih digunakan di antara jaringan Paltel ini. Dan untuk jaringan seluler juga sempat terputus sama 34 jam, namun sudah kembali normal meskipun masih banyak gangguan-gangguan yang kita rasakan. Adapun kondisi di Gaza hari ini ya masih konsisten ya, banyak serangan-serangan dan dentuman masih kita dengar dari berbagai wilayah. Ya gimana? Mas Hussein, boleh Anda ceritakan dulu pengalaman Anda dari terakhir kita bertemu di layar sekitar 1,5 minggu yang lalu. Seperti apa yang Anda alami? Ya, baik. Pertama-tama saya ingin memberi masukan dulu kepada tim iNews ya untuk mengubah narasi bahwa ini bukan perang Israel-Palestina. Karena sejak hari pertama Israel ini sudah keluar dari kode etik perang. Jadi ini sudah pembantaian massal, genosida. Karena perang itu sudah ada. Ya, Mas? Suatu konflik dikatakan perang kalau masih mengikuti prinsip-prinsip aturan-aturan yang diatur oleh dunia internasional. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Israel ini sudah bukan lagi perang, tapi genosida karena mereka mentarget warga sipil. Kita lihat statistik terkini 8.500 korban jiwa, 3.500 diantaranya anak-anak. Sementara 2.200 itu wanita. Dan saya ingin tegaskan di sini yang mungkin banyak yang belum kita direnungi bahwa sehari ini ada 2.000 lebih laporan korban yang masih tertimbun di dalam reruntuhan di mana 1.100 diantaranya anak-anak. Artinya apa? Artinya selama 23 terakhir ini tidak lepas kemungkinan ada anak-anak yang masih hidup namun tertimbun di bawah runtuhan berminggu-minggu selama 25 hari terakhir. Artinya apa? Artinya sebagian mungkin terbunuh secara langsung di tempat, sebagian mungkin mati karena tidak ada makanan. Bayangkan bagaimana rasanya terjebak di dalam reruntuhan dan puing-puing. Dan sekali lagi 1.100 diantaranya adalah anak-anak yang masih misterius nasibnya, apakah sudah meninggal atau masih hidup, karena sekali lagi kekurangan fasilitas yang dimiliki oleh tim evakuasi di Gaza inilah yang menjadi kendala utama. Selain itu juga karena pihak Israel sengaja mentarget tim evakuasi. Sudah 20 orang tim evakuasi yang dibunuh. Sudah 130 lebih tim medis yang dibunuh, diantaranya tim ambulan. Artinya memang selain Israel ini mentarget sipil, mereka juga ada indikasi bahwa mereka berusaha untuk mempersulit proses evakuasi dan penyelamatan para korban. Belum lagi kalau kita bicara misalnya rumah sakit yang sudah mulai menjadi target. Hari ini ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Persahabatan Turki, rumah sakit satu-satunya di Gaza yang merawat para pasien kanker itu diserang secara langsung. Maka sekali lagi diserang secara langsung maksudnya ada tentara yang masuk gitu, Mas? Gimana maksudnya? Diserang secara langsung itu maksudnya ada secara darat atau udara? Nggak bisa. Israel nggak bisa masuk secara darat. Israel itu memang koar-koar sejak 2 minggu ini kami katanya akan masuk jalur darat. Nggak bisa. Satu-satunya usaha yang berhasil kemarin itu sempat 10 menit sebuah tank baja itu masuk ke wilayah jalan raya Salahuddin, cuma 10 menit.
dan menembak satu mobil warga sipil, membunuh 3 orang warganya di situ. Kemudian mereka dipukul kembali oleh para pejuang ke belakang garis perbatasan. Itu adalah satu-satunya pencapaian Israel sejauh ini masalah serangan darat. Bahkan sebanyak yang tidak dipublis sejauh ini bahwa sudah banyak tank-tank baja Israel ini yang sudah porak-poranda sejak 5 hari terakhir. Jadi setiap hari ini ada kabar 2-3 tank baja hancur. Kemudian kendaraan Panther juga hancur bersama para penghuninya. Itu memang belum dipublis dan saya meyakini itu akan ada rilis dari pihak pejuang Gaza ya untuk mempublis video-video tentang kerusakan dan korban jiwa dari pihak militer Israel yang berusaha masuk ke wilayah Gaza secara jalur darat. Baik saya ke Pak Hasibullah. Pak Hasibullah, seberapa kuat sih Pak sebenarnya keputusan General Assembly PBB yang akhirnya memang memutuskan bahwa untuk ceasefire ataupun humanitarian pause, apalah itu namanya. Yang penting warga masyarakat sipil ini dapat dilindungi. Seberapa mengikatkah dan apakah Israel dan Amerika Serikat mau nurut? Iya, terima kasih Mbak. Terus terang perkembangan perang ini sampai masuk di pertengahan pekan keempat ini sungguh sangat mengkhawatirkan dan sangat menyedihkan bagi kita semua, karena yang disampaikan oleh Mas Hussein tadi, salah satunya bagaimana korban-korban yang berjatuhan itu adalah dari pihak sipil. Dari Palestina, dari Gaza itu 8.300 sekian, dan juga dari pihak Israel yang menjadi korban serangan 7 Oktober yang dari sisi sipilnya itu juga ada di situ. Nah, ini tentu sebuah realitas yang menyayat kita semua. Nah, oleh karena itu dilihat dari logika umum, terutama umum dalam pengertian tidak masuk secara langsung dalam dua pihak yang bertikai, yang berkonflik ini, maka kita ingin ini segera diakhiri. Masyarakat dunia ingin ini segera diselesaikan karena bisa menimbulkan dampak dan krisis kemanusiaan yang lebih dalam. Nah, cuman persoalannya sekali lagi ini masuk kepada logika yang coba dibangun oleh masing-masing pihak, terutama Israel. Israel ini kan selalu menganggap bahwa ini adalah serangan bela diri. Yang sebenarnya oleh sebagian negara Eropa yang notabene dulu-dulu mendukung Israel itu juga udah dibantah bahwa ini dikatakan ini lebih daripada sekedar bela diri karena aksi-aksi yang sudah dilakukan melampaui batas. Jadi tapi yang ingin kita sampaikan tetap aja ada klaim yang itu digunakan oleh Israel. Nah, persoalannya kalau cuma di level organisasi, sebenarnya keputusan resolusi Dewan Umum Majelis Umum PBB itu udah jelas sesuai dengan pandangan masyarakat dunia, yaitu bahwa 120 setuju dengan genjatan senjata dengan segera dimasukkannya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Nah, itu menurut saya kabar baiknya adalah bahwa itu pandangan. Dan banyak diantaranya adalah negara-negara Barat, sekutu Amerika Serikat dan bekerja sama dengan Israel. Salah satunya, tapi mungkin yang lebih banyak dari negara-negara yang bersekutu dengan Israel memilih abstain, 45. Tapi tetap itu abstain itu dalam konteks forum begitu mempunyai makna bahwa dia tidak secara nyata menyatakan menolak atau melawan. Jadi dia tetap memberikan keuntungan kepada mereka yang mendukung 120 tadi gitu. Karena maknanya tadi, dia maknanya abstain artinya tidak menguntungkan, tidak secara tegas menolak atau mendukung, tapi kalau dia berangkat dari negara-negara yang selama ini mendukung Israel, maka itu menjadi sebuah kerugian tersendiri karena berarti menurunkan level dukungan dari komitmen yang biasa dilakukan. Baik, terakhir saya ke Mas Hussein, bagaimana kondisi warga negara Indonesia di sana? Apakah sudah bisa kontak semuanya? Mas Hussein? Ya, alhamdulillah saya terus bangun komunikasi dengan para WNI yang ada di Gaza. Jadi saat ini untuk WNI yang dewasa ini ada 5 orang dan kami semua terpisah di 3 tempat. Ada 3 orang di wilayah utara, itu relawan Mercy. Ada di jalur Gaza bagian pusat kota Gaza, Bang Onim di wilayah Gaza.
sementara saya di wilayah selatan di Khan Yunis. Jadi alhamdulillah kami terus komunikasi satu sama lain dan kami semua dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih Mas Muhammad Hussein, sehat-sehat selalu. Semoga Tuhan selalu memberikan keselamatan bagi Anda, warga negara Indonesia yang ada di sana dan juga warga Palestina. Terima kasih banyak Pak Hasibullah Satrawi telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam.